Dari limbah pohon pisang jadi tas cantik mendunia. Kisah inspiratif Rita Novalita, sang kreator Salris Craft. Di tengah gempuran produk kerajinan modern, sebuah nama dari Palembang berhasil mencuri perhatian dengan inovasi unik dan ramah lingkungan. Rita Novalita, pemilik Salris Craft. Berawal dari hobi sederhana, Rita kini sukses mengubah limbah kulit batang pisang, gedebong, menjadi berbagai produk fashion bernilai tinggi, bahkan karyanya kini terpajang elegan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Rita Novalita, yang tinggal di perumahan GDI Blok E2 Flamboyan Kenten Laut dan memiliki galeri di Jalan Dwi Kora Gang Jaya Palembang, adalah seorang ibu dari dua anak, Salsabilat Zakirah dan Muhammad Rizky Aulia Syawal, serta istri dari Lodi Erwansyah. Kisahnya bermula dari keasyikannya menonton YouTube. Ia terinspirasi oleh filosofi pohon kelapa yang seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Pohon kelapa itu kan dimanfaatkan semua, mulai dari akar, batang, hingga buahnya. Saya kemudian berpikir, kenapa pohon pisang tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal? Depan rumah ibu saya banyak pohon pisang, ujar Rita kepada Tribun Sumsel ketika mengunjungi Galeri Salris Craft di Gang Jaya, Dwi Kora Palembang, Sabtu, 6 Desember 2025. Dari pemikiran itulah, ia mulai bereksperimen. Setelah mencoba mengeringkan serat batang pisang, Rita menemukan potensi tersembunyi. Kulit batang pisang itu ternyata menghasilkan tekstur yang unik dan menarik. Pada tahun 2021, setelah melalui masa pandemi COVID-19 di mana ia sempat memproduksi masker kain, Rita memantapkan fokusnya pada inovasi kerajinan berbahan dasar kulit batang pisang. Lahirlah Salris Craft. Perjalanan Salris Craft mencapai puncaknya pada tahun 2024. Rita Novalita menjadi satu-satunya UMKM dari Palembang yang berhasil lolos dalam program binaan Pelindo lewat Pelindo Region 2. Kemitraan ini membuka jalan pemasaran yang fantastis. Alhamdulillah, produk Salris Craft kini dipajang di Pelabuhan Tanjung Priok. Banyak penumpang yang akan berangkat terpikat dengan produk saya. Jelasnya bangga. Kemitraan dengan Pelindo juga memberikan kemudahan besar dalam hal administrasi. Kita mitra Pelindo ini enak, surat menyurat ekspor dan sebagainya yang mengurus pihak Pelindo. Berapa barang kita kirim, mereka yang urus suratnya. Kata perajin satu-satunya menggunakan bahan serat pohon pisang ini. Salris Craft menghasilkan berbagai produk handmade unik, antara lain tempat tumbler, slim bag, dompet, hingga pouch. Produk-produk ini digemari oleh para pecinta alam dan kalangan perkantoran, bahkan gantungan ID card mereka menjadi favorit untuk pesanan korporat. Meskipun kini sebagian bahan baku berupa lembaran serat batang pisang sudah dibeli untuk efisiensi, proses awal pengolahan bahan baku cukup rumit dan memakan waktu. Kendala utama kita di cuaca. Proses penjemuran bisa memakan waktu seminggu saat musim panas. Batang pisang harus ditebang, disamak, dikupasi, diamplas, dijemur lagi, diberi lem, hingga dipernis. Ini dilakukan berulang kali agar tidak jamuran, papar Rita. Berkat dedikasi ini, kualitas produk Salris Craft sangat terjamin. Rita menceritakan, ada yang beli tas ini tahun 2021 hingga sekarang masih bagus. Cerita mantan ibu guru ini. Sebagai pionir perajin tas handmade kulit pohon pisang di Palembang, Rita menekankan pentingnya mencintai produk lokal. Harga produk Salris Craft sangat bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp450.000, tergantung tingkat kesulitan dan jenis produk. Dengan tim yang fleksibel, Rita mengerjakan sendiri jika permintaan sedikit dan mengontak teman-teman jika permintaan membludak. Salris Craft terus berkembang. Selain melalui pameran dan kolaborasi dengan Kria Sriwijaya, pemasaran dilakukan secara offline dan online. Kisah Rita Novalita dan Salris Craft adalah bukti nyata bahwa inovasi, ketekunan, dan semangat untuk memanfaatkan potensi alam lokal dapat mengangkat sebuah UMKM dari skala rumah tangga hingga sukses memajang karya di panggung nasional. Ini adalah ajakan untuk semua. Cintailah produk lokal, karena ia unik, tahan lama, dan enak dipandang. Pohon pisang itu kita tebang, terus ambil batangnya, disamak ya ibaratnya, dijemur. Prosesnya kita jemur, dikupasin, diamplas, biar dia licin gitu kan, diamplas. Sudah itu dijemur lagi, dikasih lempok, dikasih ini pengerasnya. Kita pakai karton padi gitu kan, terus dilempok, divernis, baru bisa jadi. Untuk rate harganya sekitaran dari berapa? Harganya mulai dari 50.000 sampai 450. Tergantung kesulitannya juga. Iya, tergantung kesulitan, tergantung permintaannya. Yang terlaris apa nih? Yang jadi ini incaran para yang anak muda sekarang. Iya. Pencinta istilahnya alam ya, tote bag kayak itu. Kemarin sudah banyak sih lakunya gitu, sama ID card mungkin? ID card juga, ID card kantor-kantor juga punya pesan. Terus tas-tas
Tas-tas juga. Ini ya. Iya, tas-tas juga ini. Untuk di Palembang ada berapa pengrajin kayak ini? Karena setahu saya sendiri sih. Oh itu ya, satu-satunya di Palembang. Ya, karena kita kemarin kan kerjasama sama Kriya Swijaya tuh. Kita vendornya Kriya Swijaya disuruh yang terunik gitu kan. Berhubung di Palembang belum ada pelepah pisang, jadi kita kerjasama masukin barang vendor sebagai tas atau kerajinan dari pelepah pisang. Tapi khusus pelepah pisang itu 2021. Karena 2020 itu awalnya sih saya buat ini kan COVID tuh, buat masker dari kain karena permintaan banyak dari masker, terus ujungnya kan permintaan masker udah menipis. Terus UMKM naik kan, dicari produk yang unik. Akhirnya saya terpikir untuk membuat tas dari pohon pisang pelepah pisang gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.